Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan selalu cuan luber dari IHSG. Oke, hari ini IHSG menguat lagi ya, 1,15%. Ini sangat bagus. Kita lihat aja apakah minggu ini IHSG masih akan terus menguat, apakah bisa menembus 6.757 atau tidak. Ini boleh diperhatikan minggu ini untuk IHSG pergerakannya. Kalau misalkan nggak tembus pun ya minimal sideways dulu ya, jangan bergerak di bawah 6.652. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan saham-saham yang menarik kita pantau di minggu ini dan juga minggu depan sih harusnya. Mungkin pergerakannya mungkin ada yang langsung lari, mungkin juga ada yang masih sideways. Jadi kita pantau aja, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu saham Tebik. Nah, Tebik masih belum melanjutkan trennya ya, padahal di tanggal 15 Juli ini Tebik sudah berhasil breakout top box 3000 nih, di 3000. Nah, sayangnya di kemarin tanggal 18 ini Tebik turun 1,32%, tapi hari ini menguat terbatas 0,34. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia bergerak lagi, naik lagi ke atas 3000 atau bahkan bisa menembus harga top boxnya yaitu di 3050. Ini boleh dipantau. Ya kalau nggak kencang pun ya naik perlahan-lahan juga nggak apa-apa, yang penting bisa uptrend aja. Posisinya masih bagus untuk saat ini. Tebik masih close di atas MA10, 20, 30 dan juga 100. Ini bagus, masih boleh dipantau pergerakannya minggu ini dan juga minggu depan. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Telkom. Nah, Telkom hari ini koreksi ya 0,72%. Kemarin sempat menguat 0,96%. Sebelumnya di tanggal 15 Juli lumayan kuat, ini menguat 3,2%. Nah, sayangnya belum berhasil breakout top box ya untuk Telkom ini. Untuk top boxnya ini ada di harga 4.210. Tapi di 4.210 ini juga merupakan nilai EMA 100 ya. Kalau misalkan Telkom berhasil menguat lagi dan bisa bergerak di atas 4.210, ini akan sangat bagus. Ini juga masih boleh dipantau pergerakannya untuk Telkom. Lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Indosat, ISAT. Nah, ISAT hari ini berhasil bertahan ya di atas EMA 100, yaitu di atas harga 6.100. Kita lihat aja di minggu depan apakah dia berhasil naik lagi ke di atas harga 6.325 sorry, atau bisa bertahan di atas 6.300 saja udah bagus. Ini kalau dia berhasil menguat lagi setelah terkoreksi 4 hari untuk ISAT. Jadi besok juga kalau misalkan dia lanjut naik ya teman-teman boleh perhatikan, kalau mau masuk juga silakan. Kalau misalkan kuat, apalagi kalau dia bisa bertahan di atas 6.300, ini akan sangat bagus. Lanjut ya, yaitu saham Friend. Nah, Friend masih belum bergerak ya, alias open dan close masih di harga yang sama di 83. Hari ini Friend transaksinya nggak terlalu besar ya, hanya sekitar 16 miliar aja. Tapi masih boleh dipantau pergerakannya. Takutnya tiba-tiba di jalan kencang. Apalagi kalau dia berhasil breakout harga 84 ya. Ini sudah berapa kali belum berhasil menembus 84. Jadi untuk Friend kalau dia berhasil menembus 84, teman-teman boleh perhatikan. Dan untuk support, teman-teman bisa pakai harga 80 ya. Kalau misalkan turun ya keluar aja dulu. Tapi kalau misalkan masih di atas 80 sampai dengan close, mudah-mudahan masih kuat bertahan. Minimal sideways dulu. Tapi kalau diperhatikan aja kalau misalkan Friend ini berhasil menembus 84. Oke, kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu Excel. Excel hari ini cantik sekali, dia naik 6,84%. Hari ini Excel kuat dan transaksinya berapa hari ini Excel ya? Sebentar. Hari ini XL cukup besar, transaksinya sampai dengan 93 miliar. Sayangnya belum berhasil menembus 2.500 ini.
Ya, ini juga boleh diperhatikan besok kalau Excel lanjut atau dia kalau misalkan koreksi ya selama masih di atas 2370 mudah-mudahan masih kuat ya. Tapi ini juga boleh dipantau, close bagus di atas MA10, 20 dan 30 tapi masih bergerak di bawah MA100. Nah, kalau misalkan besok lanjut mungkin target terdekatnya itu teman-teman bisa pakai target di harga 2720. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Tower. Nah, untuk Tower ini sudah berapa hari dia turun terus sideways ya, sekitar satu minggu ini sideways. Masih boleh dipantau kalau tiba-tiba dia lanjut. Kalau untuk support teman-teman kalau mau masuk di saham ini bisa pakai support di 1120 ya. Lalu kalau dia berhasil breakout atau bisa close di atas 1180 ini akan sangat bagus. Tapi kalau untuk buy pastikan aja berhasil bertahan di atas 1155. Ini sudah berapa hari belum berhasil naik lagi di atas 1155 ya. Ini boleh dipantau. Lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu Chen. Nah, Chen masih mantul-mantul di area support nih. Boleh diperhatikan kalau misalkan besok Chen atau di minggu ini Chen lanjut ya, selama masih berada di atas harga 164 atau bergerak di atas 164, teman-teman boleh perhatikan pergerakannya untuk Chen. Nah, untuk top boxnya sendiri, kalau misalkan Chen berhasil breakout harga 173, ini boleh diperhatikan juga. Biasanya Chen kalau udah jalan suka kenceng ya. Jadi kalau misalkan udah mulai naik, jangan sampai ketinggalan. Tapi Chen untuk saat ini masih close masih kurang bagus karena masih bergerak di bawah MA10, 20, 30 dan juga 100. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MTEL. Nah, untuk MTEL sekarang hari ini dia menguat 1,4% ya MTEL. Dan MTEL hari ini transaksinya berapa? Sebentar saya cek. Ya, untuk MTEL hari ini transaksinya nggak terlalu besar, yaitu 8,9 miliar. Tapi nggak apa-apa, ini teman-teman boleh perhatikan kalau MTEL ini berhasil breakout top box di harga 753. Nah, kalau berhasil breakout 753 berarti juga MTEL berhasil breakout MA100-nya. Ini boleh dipantau, posisinya bagus sekali ya. Masih bertahan di atas support 715, opennya juga di 715. Dan juga masih bertahan di atas MA10, 20 dan 30. Ini juga teman-teman bisa perhatikan ya, ini harga yang belum bisa di close di atasnya, yaitu di sini ada harga yang kuat atau resisten yang cukup kuat yaitu di 725. Jadi kalau MTEL besok bergerak atau bisa bertahan di atas 725, mudah-mudahan bisa menembus 735-nya dulu. Kalau 735 ditembus ya mudah-mudahan bisa lanjut kencang naik ke atas. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ASI. Nah, untuk ASI ya setelah rebound di area support harga 5.825 masih mencoba untuk menembus top box tapi masih belum berhasil. Hari ini juga sudah menyentuh top box di 6.150 tapi masih belum kuat ya. Kalau misalkan turun selama masih di atas 5.825 ya silakan kalau teman-teman mau buy on weakness atau spec buy di area harga 5.825. Yang penting masih bergerak di atas 5.825. Mudah-mudahan dia ya kalau nggak sideways dulu, kalau misalkan mau lanjut ya perhatikan aja kalau dia bisa breakout 6.150-nya. Tapi kalau turun ya tunggu apakah dia akan menembus 5.825 atau tidak. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ASLC. Untuk ASLC sendiri hari ini transaksinya lumayan 16 miliar, tapi untuk ASLC belum berhasil menembus top box ya. Top boxnya belum berhasil ditembus, close masih di atas MA10 dan 20, belum berhasil menembus MA30-nya, tapi masih boleh dipantau kali-kali aja dia kuat naik lagi.
Kalau bisa bertahan di atas 159 ini akan sangat bagus. Masih bergerak di bawah EMA 100 ya. Ini juga boleh dipantau, sudah lama turun saham ini dari semenjak IPO. Ya, dari semenjak IPO dia turun terus, naik cuma beberapa kali, lalu turun lagi. Nah, mudah-mudahan ini momentum yang bagus buat ASLC. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Hexa. Nah, Hexa setelah terkoreksi 2 hari, hari ini close-nya bagus lagi ya. Di atas EMA 10, 20, dan 30. Boleh dipantau kalau Hexa berhasil menembus top box di harga 6.150. Ini juga boleh diperhatikan ya, masih bergerak di atas EMA 100, mudah-mudahan ini kuat. Dan berhasil bertahan di atas support harga 6.000 yaitu bottom boxnya. Dan untuk Hexa hari ini transaksinya itu nggak besar ya, sekitar 600 jutaan atau 599 juta. Lanjut ke saham berikutnya yaitu RMKE. Nah, RMKE setelah koreksi 2 hari ya, walaupun lumayan 6%, lalu turun lagi mungkin 1,3%. Masih koreksi juga di tanggal 18, hari ini menguat 5,71%. Mudah-mudahan bisa lanjut. Kita doakan aja RMKE bisa menembus atau bisa bertahan di atas harga 770. Kalau bisa bertahan di atas 770, mudah-mudahan trennya kuat ya, biar supaya dia bisa naik lagi ke atas. Teman-teman juga boleh perhatikan untuk RMKE pergerakannya. Hari ini RMKE lumayan, transaksinya 28 miliar, ya lumayan ya dibanding hari kemarin. Ini juga boleh diperhatikan. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Laba. Nah, hari ini Laba setelah kemarin menguat 9% dan breakout top box, hari ini Laba masih bertahan di atas top box 159 ya, dan close di harga 164. Ya, ini juga close-nya bagus, dia close di atas harga kemarin. Mudah-mudahan bisa lanjut, yang sudah punya selamat, mudah-mudahan ini bisa kasih profit buat teman-teman. Hari ini untuk Laba sendiri transaksinya nggak terlalu besar, cuma sekitar 1,3 miliar, tapi nggak apa-apa selama bisa kasih profit buat teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MTEK. MTEK masih bertahan di atas top box 1735 ya. Setelah kemarin breakout 1735, hari ini menguat 4,8%. Tinggal kita lihat aja apakah besok lanjut atau akan koreksi. Tapi kalau misal pun koreksi, selama masih bergerak bertahan di atas 1735, teman-teman boleh perhatikan untuk MTEK ini. Masih bagus MTEK untuk dipantau. Oke, mungkin itu dulu video yang pertama. Nanti kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya dan saham-saham yang lain. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.